Hai, masalah hidup aja udah berat, apalagi sampai terlilit hutang. Pusing nggak tuh? Belum lagi gara-gara hutang ada yang menghabiskan nyawa sendiri. Banyak banget ya dampak yang bisa terjadi hanya gara-gara hutang. Ingin melunasi hutang? Ikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mengakui masalah. Di mana ada hutang, di situ pasti diawali dari sebuah masalah. Gara-gara anggota keluarga yang sakit akhirnya harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya rumah sakit. Anak ingin masuk sekolah, akhirnya harus banyak uang untuk biaya sekolah. Atau bahkan sering enggak disadari, ini hutang untuk menunjang gaya hidup hanya untuk bisa dapat like dari Instagram untuk bisa menemukan solusi. Kamu juga harus sadar loh, dulu bahwa ada sesuatu yang salah yang menyebabkan kamu mengalami lilitan hutang tersebut. Karena selama kamu tidak mau mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kamu pun tidak akan menemukan solusi. Selama kamu merasa orang hidup kan memang harus seperti itu, ngutang sana sini, biasalah akhirnya nanti jadi kebiasaan, dan kebiasaan menghutang itulah nantinya akan menghancurkan masa depan kamu, juga masa depan keluarga kamu sendiri. Jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan kalau tidak mau hidup kamu berada pada kecemasan. Yang kedua, menghitung. Ingat, kamu juga harus tahu dulu dengan jelas, buat listnya dan perhitungannya, apa saja hutangnya di mana saja, berapa hutang pokoknya, dan juga beberapa bunganya, itu juga semua cash flow-nya. Pendapat kamu setiap bulan berapa, pengeluarannya juga berapa, termasuk itu juga aset yang kamu miliki saat ini. Barang-barang berharga apa aja nih yang kamu miliki sekarang dan beberapa besar nilainya, karena sama halnya seperti banyak jalan menuju kesuksesan. Akan ada dan banyak jalan juga menuju bebas hutang. Ingat, tuliskan semua perhitungan itu di atas kertas, karena disinilah kamu bisa melihat dan dari situlah kamu bisa merasakan dan menentukan solusi-solusi apa nih yang bisa kamu lakukan untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang ketiga, mengikhlaskan, karena ikhlas itu merupakan hal terpenting sebelum melakukan semuanya. Karena mungkin ada beberapa solusi yang nanti menjadi berat untuk kamu lakukan. Penolakan rumah yang sekarang ini kamu tinggalkan untuk dijual, semua itu harus dikerasakan. Mungkin juga udah beberapa omongan orang yang sering akhirnya tahu bahwa kamu memiliki hutang, kamu pun akhirnya juga harus menurunkan gaya hidup. Kalau kamu sekarang sedang terlilit hutang karena membeli mobil ini atas keren-kerenan, tapi kamu sadar bahwa sebenarnya kamu nggak mampu untuk membeli dan membayar mobil cicilan itu. Mobil itu pun mungkin harus diikhlaskan, naik motor juga nggak apa-apa, ikhlaskan. Terus aku sedih, miskin, gimana dong? Diajak sama teman-teman, ikhlaskan, itu bagian dari konsekuensi yang harus kamu terima. Aku harus bisa melepaskan beban itu, nggak apa-apa miskin sekarang, nggak masalah, karena lebih baik mengejar masa depan dengan kesederhanaan daripada dikejar hutang dan masa depan hanya tinggal kenangan. Yang keempat, meminta bantuan. Minta bantuan bisa menjadi solusi yang tepat untuk melunasi hutang. Tapi dulu bukan berarti kamu meminta bantuan orang lain untuk melunasi hutang-hutang kamu ya. Ingat, hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Utang kamu adalah tanggung jawab. Tapi walaupun begitu bukan berarti kamu nggak boleh meminta ataupun menerima bantuan. Pengingat meminta bantuan juga nggak melulu masalah duit. Ada salahnya nih kamu mencari orang atau pihak yang ketiga yang bisa membantu kamu seperti konsultan keuangan, orang-orang yang memang terlibat dalam hutang tersebut. Settle bisa membantu meringankan beban kamu dengan membuat sistem pembayaran yang lebih terjangkau atau lebih memudahkan, pengingat tidak ada hutang yang terlalu besar yang tidak bisa kamu selesaikan, karena pastinya kamu pun juga punya Tuhan yang besar yang akan membantu menolong kamu dan membuka jalannya, asal kamu juga mau melakukan kewajiban sebagai seorang manusia. Hal kelima, mengubah kebiasaan. Coba pikir-pikir, ini sebenarnya asal dari mana sih? Bisa aja kan ada tinggalkan kamu yang salah, pola pikir kamu yang salah, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sampai udah susah-susah mencari solusi untuk berhutang, tapi gara-gara kebiasaan lama nggak dirubah, akhirnya ini pun lagi deh lubang yang sama. Yuk kita coba ubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ingat, nggak perlu deh jadi orang yang keren, tahu nggak sih? Keren itu apa, kayak lesson alias hutang. Ingat ya, jangan malu-malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya, berformula impresif. Gaya hidup itu harus selalu satu level. Kalau bisa, makan di bawahnya lagi, supaya nanti ada tabungan yang bisa kamu lakukan untuk mengupgrade masa depan kamu. Jadi itu dia 5 langkah yang bisa membebaskan kamu dari hutang. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat.